Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 10 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mengerti, namun mengubahkan kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Poppy Kumentas. Silahkan Ibu Poppy. Renungan pagi 10 Agustus 2020 berjudul Tinggal di dalam Kristus. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Hubungan dengan Kristus ini sekali dibentuk harus dipertahankan. Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hal ini bukannya hubungan secara kebetulan saja, bukannya hubungan yang kadang-kadang saja. Ranting itu menjadi sebagian dari pokok anggur yang hidup. Perhubungan hidup, kekuatan dan kelebatan berbuah dari akar ke ranting-ranting, tidak terhalang-halang dan tetap. Bila dipisahkan dari pokok anggur, carang itu tidak dapat hidup. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak dapat hidup kalau terpisah dari aku. Hidup yang telah kamu terima daripadaku dapat dipelihara hanya oleh hubungan yang terus-menerus. Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan dan kesempurnaan tabiatnya sendiri. Hidup pokok anggur itu akan ditunjukkan dalam buah yang harum pada ranting-rantingnya. Siapa yang tetap di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah lebat, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bila kita hidup oleh iman kepada anak Allah, buah-buah roh akan kelihatan dalam kehidupan kita, tidak satu pun akan hilang. Bapakulah pengusahanya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Meskipun cabang yang menempel itu tampaknya disatukan dengan pokok anggur, mungkin tidak ada hubungan yang penting. Dengan demikian tidak akan ada pertumbuhan atau kesanggupan untuk berbuah lebat. Demikian juga mungkin tampaknya terdapat hubungan dengan Kristus tanpa persatuan yang sebenarnya dengan Dia oleh iman. Satu pengakuan akan agama menempatkan manusia dalam jemaat, tetapi tabiat dan tingkah laku menunjukkan apakah mereka berada dalam hubungan dengan Kristus. Jika mereka tidak berbuah, mereka adalah ranting-ranting yang palsu. Perpisahan mereka dari Kristus meliputi suatu kebinasaan yang sama sempurnanya, seperti yang dilambangkan oleh ranting yang mati. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Kristus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 319 dan 320. Terima kasih atas penata layanan Ibu Poppy. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini sangat jelas menyatakan tentang pentingnya untuk tinggal di dalam Kristus, dan itu dengan selalu menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Sebelum kita lanjutkan, penting sekali umat Tuhan memahami tentang kutipan dalam renungan hari ini yang berkata,
Pulang ke Rumah, halaman 239, paragraf 1. Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Kutipan ini diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, bab 73, halaman 319, paragraf 2. Dengan jelas roh nubuat menyatakan bahwa tanpa Kristus kita tidak dapat mengalahkan satu dosa pun atau melawan satu pencobaan. Tanpa Kristus artinya hanya Kristus. Hanya di dalam Yesus kita dapat mengalahkan dosa. Itu sebabnya Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Nah, perhatikan kembali, masih dalam buku yang sama dan bab yang sama. Nyonya White menuliskan, Kerinduan Segala Zaman, bab 73, halaman 313, paragraf 2, yang berkata, dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan, yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Dalam buku yang sama dan bab yang sama, Nyonya White menuliskan bahwa dosa dapat dilawan hanya dengan kuasa oknum ketiga dari kealahan. Kalau hanya, artinya satu-satunya cara untuk melawan dosa adalah dengan kuasa oknum ketiga dari kealahan tersebut. Lalu, bagaimana dengan kutipan yang di samping kiri, yang menyatakan bahwa tanpa Kristus kita tidak dapat mengalahkan satu dosa pun? Ingat, kedua kutipan ini diambil dari buku yang sama dan bab yang sama. Apakah Nyonya White menyatakan suatu kontradiksi? Apakah hanya satu yang dapat kalahkan dosa atau ada dua? Di dalam siapakah kita harus tinggal? Di dalam Yesus atau dalam oknum ketiga dari kealahan? Kemudian perhatikan kutipan berikut ini masih dari buku yang sama, yaitu buku Kerinduan Segala Zaman, tetapi dari bab 33. Kerinduan Segala Zaman jilid 1, bab 33, halaman 346, paragraf 3. Nyonya White menuliskan, satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan ialah dengan hadirnya Kristus di dalam hati melalui firman di dalam kebenarannya. Nah, jika disebut satu-satunya, artinya hanya Kristus yang dapat melawan kejahatan atau dosa. Ini seharusnya menjadi perhatian bagi umat Allah. Adakah Nyonya White mengabarkan sesuatu yang bertentangan? Jawabnya tentu tidak. Perhatikan dalam bab 33 ini, Nyonya White tulis bahwa Yesus hadir di dalam hati kita melalui iman. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Melalui kehadiran rohnya Kristus. Dan inilah yang Nyonya White sebut dengan istilah oknum ketiga dari kealahan atau bentuk kata ganti orang ketiga. Mari kita baca kembali paragraf selengkapnya tentang oknum ketiga dari kealahan tersebut. Kerinduan Segala Zaman, bab 73, halaman 313, paragraf 2, kita baca selengkapnya. Selanjutnya dikatakan, rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan penebus dunia. Dengan roh, hati dijadikan suci. Dengan perantaraan roh, orang percaya mengambil bagian sifat ilahi. Perhatikan yang ditandai warna biru. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, oknum ketiga dari kealahan tersebut adalah rohnya Kristus. Karena baik oknum ketiga dari kealahan dan rohnya Kristus dapat mengalahkan dosa. Karenanya, Nyonya White tidak mengabarkan yang bertentangan. Hanya dalam Kristus kita dapat menang atas dosa. Sebab Yesuslah satu-satunya pertahanan kita melawan dosa. Dan untuk dapat tinggal dalam Kristus, maka kita harus menerima kehadiran rohnya dalam hati kita, dan roh Kristus tersebut disebut dengan istilah oknum ketiga dari kealahan atau bentuk kata ganti orang ketiga, third person. Dan jelas bahwa Nyonya White tidak berubah. Buku Kerinduan Segala Zaman sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Jadi, inilah pentingnya tinggal di dalam Kristus. Apalagi pentingnya untuk tinggal dalam Yesus? Gospel Workers edisi 1892-1893 halaman 446
paragraf 3 berkata, keanggotaan gereja tidak akan menjaminkan kita surga. Kita harus tinggal di dalam Kristus dan kasih-Nya harus tinggal di dalam kita. Kita harus setiap hari membuat kemajuan dalam pembentukan karakter simetris. Saudaraku dalam Tuhan, gereja itu perlu sebagai alat yang Allah dapat gunakan untuk selamatkan orang berdosa yang sedang binasa. Tetapi, gereja bukan jalan keselamatan. Jalan keselamatan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Karenanya, sangat penting sekali untuk tinggal di dalam Yesus. Hanya dengan tinggal dalam Kristus, kita mendapat jaminan keselamatan, bukan karena keanggotaan gereja. Lalu, apa itu karakter simetris? Karakter simetris adalah karakter yang seimbang, yang sama, yang selaras dalam Kristus. Bukan keanggotaan gereja yang kita bawa ke surga, tetapi karakter, yaitu karakter Kristus. Dalam Review and Herald Juni 11 tahun 1889 paragraf 8, Nyonya White menuliskan, kita harus mencapai kesempurnaan karakter, atau kita tidak akan mewarisi kerajaan surga. Inilah pentingnya untuk tinggal dalam Kristus melalui kehadiran Roh-Nya, agar kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter. Karena itulah jaminan hidup kekal. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Apakah karakter Kristus itu? Steps to Christ halaman 58 paragraf 3 menjelaskan. Mereka yang telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus akan mengeluarkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mereka tidak lagi hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka yang lama, melainkan dengan iman kepada Anak Allah. Mereka akan mengikuti langkah-langkahnya, memantulkan karakternya, dan menyucikan diri sebagaimana Dia adalah suci adanya. Karakter Yesus adalah buah-buah roh. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan, bila kita hidup oleh iman kepada Anak Allah, buah-buah roh akan kelihatan dalam kehidupan kita. Tidak satu pun akan hilang. Pulang ke rumah, halaman 239 paragraf 3. Jadi, tinggal dalam Yesus, kita akan berbuah, dan buah yang dihasilkan adalah buah-buah roh, yaitu karakter Kristus. Sebab yang mengerjakan adalah Kristus itu sendiri, bukan oknum lain. Filipi 1 ayat 11 menyatakan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Apakah buah kebenaran sama dengan buah-buah roh? Ya, sebab tidak ada hukum yang menentang buah-buah roh tersebut. Maka artinya buah-buah roh tersebut adalah benar. Dan sebagai penutup, Yohanes yang kekasih menuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 yang berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup yang kekal itu ada di dalam Anak Allah, di dalam Yesus Kristus. Tidak heran Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Karena di dalam Yesus ada hidup kekal. Di luar Yesus, kita jadi kering, dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar, binasa. Bisa lihat betapa pentingnya untuk tinggal di dalam Yesus. Bagaimana supaya kita bisa tinggal dalam Yesus? Melalui tinggalnya Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus di dalam hati kita oleh iman dan bukan yang lain. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik, sangat penting bagi kami, agar kami beroleh keselamatan.
yaitu hanya dengan tinggal di dalam Yesus dan bukan tinggal dalam yang lain. Hanya Kristus yang dapat mengalahkan dosa. Hanya dalam Kristus ada hidup kekal. Hanya karakter Kristus yang kami perlu bawa ke sorga. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.